La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kemudian ada lagi zikir-zikir yang perlu kita dawamkan selanjutnya. Ya. Apa itu? Yaitu kalimat la haula wala quwata illa billah. Ya. Rasulullah SAW telah menjelaskan keutamaan kalimat zikir ini. Wahai Abdullah bin Qais, ya, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya itu adalah salah satu kekayaan yang tersimpan di surga. Kemudian beliau mengatakan, tidaklah kamu mau aku tunjukkan, tidakkah kamu mau aku tunjukkan salah satu harta simpanan di surga, yaitu kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Al-Bukhari dan Muslim. Kalimat la haula wala quwata illa merupakan kanzun min kunuzil jannah. Ya, harta karun yang terletak di dalam surga. Jadi barang siapa yang membaca la haula wala quwata illa billah, itu akan disimpan di surga dan akan ditemuinya nanti ketika dia masuk surga nanti. Dawamkan la haula wala quwata illa billah. Ya. Dan kalimat la haula wala quwata illa billah adalah satu bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain disebutkan aksiru min qauli la haula wala quwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah, kata Rasulullah. Perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billah karena sesungguhnya adalah salah satu harta yang tersimpan atau harta karun yang ada di surga. Jadi kalimat la haula wala quwata illa billah ini harus kita perbanyak dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kalimat-kalimat, ada zikir yang apabila kita sebutkan nilainya sangat luar biasa. Yang pertama tadi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu kalau kita sebutkan ya akan menjadi ya pemberat dalam timbangan kita. Kemudian ada 4 kalimat kata Rasulullah ya, laqad qultu ba'daki arba'i kalimatin salasa marrat la wuzinat bima qulti munzul yaum lawazantuha ya lawazantuha subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Kalau kita sebut 3 kali saja kalimat ini, dia akan memenuhi seluruh ruangan langit dan bumi ini di hari itu. 3 kali saja. Artinya dengan ucapan seperti itu ya akan memberatkan timbangan kita. Hadirin berjamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat kita harapkan dari suatu amalan kecuali ridho dari Allah dan rahmatnya kepada kita. Mudah-mudahan perintah Rasulullah dengan berzikir pada waktu pagi dan petang, bertasbih siang dan malam, mudah-mudahan kita akan diampuni oleh Allah segala dosa kita, ya, diterima segala amal ibadah kita dan dimasukkan ke surganya karena timbangan itu sudah pasti. Dalam Al-Quran, dalam hadis jelas-jelas disebutkan bahwa timbangan itu sudah pasti diadakan, bahkan sedikit pun tidak ada kecurangan. Kalau para pedagang mungkin masih banyak curangnya, tapi pertimbangan pada hari kiamat nanti sekecil apapun kita ucapkan subhanallah 1 kali, walhamdulillah, akan menjadi pemberat timbangan kita. Mudah-mudahan kita setelah ini rajin berzikir kepada Allah. Walaupun kita membawa tasbih, kita ucapkan dengan lisan kita. Jadi jangan sampai lidah kita kering dari ucapan kalimat tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk sementara ini saja. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Apa yang mau ditanyakan? Mana dulu ini? Iya, Pak Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara Iya, yang kedua tadi? yang kedua di mana ucapan yang baik untuk berzikir. Oh iya. Iya. Ya, terima kasih. Iya. Jadi, apakah kita berzikir itu harus bersuci? Tidak, Pak. Jadi berzikir itu dalam posisi kita sedang bersuci ataupun tidak menjadi masalah. Di mana saja kecuali di tempat-tempat yang dilarang. Contohnya di WC, tidak boleh kita berzikir di WC. Kalaupun boleh itu pun dalam hati, berdoa misalkan membaca
doa misalkan Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi atau doa itu boleh, tetapi tidak boleh disebutkan. Jadi kapan saja, di mana saja, dalam posisi bersuci atau tidak. Yang paling penting itu pertanyaan yang kedua adalah kapan. Dalam surah An-Nisa ayat 103 bisa dibaca, fa iza qadaitum as-shalah fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, baik itu salat sunnah ataupun salat fardu, ingatlah Allah atau berzikirlah kepada Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika kamu berbaring. Artinya ketika kita salat itu, setelah salat itu paling utama ya. Itu berzikirlah, baik itu dalam keadaan duduk, kemudian kita misalkan terburu-buru bekerja, kita di atas motor berzikir juga, ataupun kita ngantuk, itu pun berzikir. Jadi posisi apa saja, mau berdiri, mau duduk, mau berbaring, ya, itu dianjurkan kita berzikir, ya. Jadi kapan saja, di mana saja kita berzikir. Tapi yang paling utama itu setelah sholat 5 waktu ataupun setelah kita melaksanakan sholat sunnah. Itu Pak. Kalau kita sedang berjalan atau naik kendaraan boleh juga. Sangat boleh. Ya, sudah saya bilang, apapun posisi kita, ya, apapun posisi kita berzikir kepada Allah. Ya, oke Pak. Ada yang lain? Eta. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz katakan bahwa dengan berzikir akan menghapus semua dosa kita. Bagaimana kalau kita belum bertaubat, kita lupa dosa-dosa kita yang lalu? Apakah diterima dengan berzikir? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan bahwa sesungguhnya maghfirahku, pengampunanku, rahmatku lebih luas daripada dosa-dosa yang kalian lakukan. Bahkan satu ketika Rasulullah pernah didatangi oleh seseorang. Ya Rasulullah, aku banyak sekali dosa yang aku lakukan. Ditanya oleh Rasulullah, apakah dosamu seluas bumi dan langit? Seluas bumi dan langit, sampai dia ngomong begitu. Apakah dosamu seluas aras, sampai bayang begitu, saking nggak bisa ngitungi lagi dosanya. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya pengampunan Allah lebih luas daripada itu. Artinya dengan berzikir itu sudah bukti kita bertobat kepada Allah. Kan kita berzikir kepada Allah, subhanallah. Kita mengagungkan Allah, itu berarti kita, apa arti taubat itu Pak? Taubat itu artinya tabah ya tubuh, artinya kembali ke jalan Allah. Berarti ketika kita berzikir kepada Allah, berarti kita sudah ingat kepada Allah. Nah, yang kita khawatirkan ketika kita sudah melakukan dosa, ketika melakukan kesalahan, kita tidak pernah mengingat Allah. Dan akhirnya mati dalam posisi seperti, artinya mati dalam tidak bertobat. Nah, artinya tobat itu tidak perlu nak kita sebutkan, ya Allah aku bertobat kepadamu, tidak perlu. Ketika kita pulang kepada Allah, jalan Allah, kita melakukan sholat, berzikir kepada Allah, itu bukti kita telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan Allah batin. Gitu. Oke. Ya Pak. Sebenarnya melengkapi bersama dengan Pak Hakim tadi Pak, masalah etika itu berzikir. Misalnya kalau kita di rumah pakai sepatu pendek cuma pakai baju, boleh tidak kita berzikir? Iya. Ya. Oke. Ya. Yang kedua, apakah sholat taubat itu dilakukan karena ada kesalahan saja atau boleh dilakukan secara terus-menerus saja? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi berzikir dalam posisi apapun Pak, walaupun kita tidak menutup aurat secara sempurna, tidak jadi masalah. Karena zikir ini mudah sekali kita ucapkan. Artinya sudah sebegitunya Allah, Rasul memberikan kemudahan, tetapi kenapa kita tidak mau melakukannya? Ya. Misalkan kita lagi sedang motong rumput di belakang ya, kita pakai celana pendek tapi tidak dilihat orang lain, misalkan di rumah kita sendiri, kita ucap subhanallah, 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 la ilaha illallah dan sebagainya gitu. Maka salah satu kalimat yang dianjurkan kita perbanyaknya adalah kalimat la ilaha illallah, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum, ya. Apa kata Rasulullah? Perbaharuilah imanmu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana ya Rasulullah kami memperbaharui iman kami? Apa kata Rasulullah? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah kalimat la ilaha illallah.
Jadi la ilaha illallah itu menjadi memodernisasi istilahnya, memperbaharui keimanan kita ya dengan kalimat la ilaha illallah dimanapun dan kapan kita melakukannya. Kemudian yang kedua tadi salat taubat. Jadi salat taubat ini ya adalah suatu salat yang dimana dengan tujuan kita mohon ampun kepada Allah. Dan kita tidak tahu dosa mana yang diampuni oleh Allah. Kita mungkin melakukan suatu dosa, kita sholat taubat, tapi belum tentu sholat taubat kita diterima oleh Allah. Jadi perbanyaklah sholat taubat kita. Ya, kalau kita merasa dosa aku sudah diampuni oleh Allah dengan sholat taubat yang lain, berarti kita sudah sombong. Ya kan? Jadi nggak apa-apa kalau setiap malam habis maghrib misalkan sholat taubat lagi. Kenapa? Karena kita khawatir sholat taubat kita kemarin nggak diterima oleh Allah. Mungkin boleh jadi dari 1000 kali itu cuma 2 kali diterima oleh Allah. Ya, jangan merasa kita sekali aja melakukan dosa berkali-kali, 2 kali sholat taubat akhirnya sudah tenang, dosaku telah diampuni. Itu termasuk orang yang sombong. Ya, jadi perbanyaklah sholat taubat kita. Boleh jadi taubat kita yang kemarin belum diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah hadir di suatu majelis taklim. Di situ dikatakan bahwa hadir di majelis taklim itu lebih baik daripada sholat sunat 10 rakaat. Itu hadis atau pendapat ulama penjelasan. Kemudian begitu dahsyatnya sampai hadir di majelis taklim itu lebih utama daripada sholat sunat 10 rakaat. Terima kasih Ustaz. Ya, memang ada hadisnya, cuma tingkat hadisnya istilahnya tidak sahih ya, walaupun itu masih bisa kita terima ya daripada dalil itu. Karena apa? Karena dengan ya majelis zikir, dengan mengingat Allah itu bukan hanya ibadah seperti sholat, karena dia akan menambah pemahaman kita, menambah keyakinan kita, menambah keimanan kita, sehingga sholat yang kita lakukan itu bisa lebih khusyuk. Sedangkan kalau kita hanya melakukan sholat, terkadang banyak salahnya, terkadang banyak lupanya dan sebagainya. Jadi memang benar bahwa majelis zikir itu lebih utama. Bahkan ingat, ketika kita lagi sedang begini pun azan berkumandang, boleh kita teruskan kajian kita. Kenapa? Karena ketika itu kita menunggu sholat itu sudah dihitung oleh Allah. Ya, dihitung oleh Allah sebagai orang yang melaksanakan sholat. Jadi as-sholatu ala waktiha, pernah ditanya, ayu amalin abdul, amalan apa yang paling abdul? As-sholatu ala waktiha, sholat ya ala waktiha, tepat waktunya. Bukan berarti sholat ketika Allahu Akbar azan langsung Allahu Akbar, bukan. Ketika kita sholat, ketika azan berkumandang, kita ke masjid dengan berzikir mengingat Allah, itu sudah dihitung menjadi orang yang sholat. Ya, dan bahkan kita ditutup dengan sholat. Bahkan ini ada hadis sebagai saya tambahan ya. Apa kata Rasulullah SAW? Man sholat, barang siapa yang sholat subuh berjamaah seperti kita ini tadi, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, dengan salah satunya kita ikut majelis ini, ya, sampai ya matahari terbit, yaitu waktu syuruk, lantas sholat 2 rakaat, ya, maka baginya seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Artinya zikir kita yang kita lakukan saat ini itu bisa menjadi pahalanya orang yang haji dan umroh. Haji berapa? Apalagi sekarang ini, tahun ini gagal lagi haji kita. Nggak tahu kapan kita bisa haji lagi. Ya, kemana itu? Apa alasannya? Ya, bahkan kedutaan Saudi Arabia ya mengkonfirmasi bahwa katanya Indonesia nggak dapat kuota haji. Padahal katanya kuota haji belum keluar. Ternyata apa masalahnya? Masalah corona yang lainnya kok bisa, kenapa kita tidak? Itu yang menjadi masalah gitu. Untuk kita dapat pahala haji dan umroh tadi ya cukup habis sholat subuh berzikir, baik ikut majelis tahlim atau zikir yang lainnya. Ketika waktu syuruk sholat 2 rakaat, maka akan mendapat pahala haji dan umroh sempurna. Ya, jadi itu Pak maksud daripada berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik tadi dengan zikir khutbah. Kata
gabung. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Saya terus terang Pak, kalau hitung-hitung itu susah. Jadi saya gabung, jadi tangan saya itu sebentar. Begitu. Jadi kalau saya misalnya 100 kali, itu sudah 500 hitungan saya. Oh gitu. Nah, itu yang pertama Pak. Apakah itu boleh seperti itu? Kemudian yang kedua itu ada subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, ada lagi subhanal kudus, subhanallah walhamdulillah, ada. Pokoknya banyak subhanallah itu Pak. Adakah penempatan kita membacanya maksud saya Pak? Iya. Iya, itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Zikir ya yang di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah dengan jumlah bilangan adalah subhanallah 33 kali setelah salat, alhamdulillah 33 kali dan Allah Akbar 30 kali dan ditutup la haula wala quwata illa billah. Hanya itu hadisnya yang menyatakan bahwa berzikir dengan jumlah yang tertentu. Ya. Tetapi zikir-zikir yang lainnya ya Rasulullah tidak pernah menentukan harus sekian. Karena apa? Karena perintah dalam Al-Qur'an aksiru. Ya. Berzikirlah, perbanyaklah berzikir sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ya. Berzikirlah mengingat Allah atau menyebut nama Allah itu sebanyak-banyaknya. Tetapi kalaupun ibu menyebutkan seperti 100 kali sehingga akhirnya jadi hitungan 500 kali, itu enggak jadi masalah. Berarti ibu punya target setiap hari saya minimal lah nih. Tetapi target itu kalau bisa harus ditambah lagi. Jangan sampai hari ini 100 kali, besoknya ngelembem jadi 75, besoknya 50. Nah, itu berarti ada kemunduran. Ya. Kalau bisa hari ini saya 100 kali, besok 150, besok lagi 200 kali dan terus ya gitu. Jadi boleh kita hitung untuk hitungan pribadi kita sendiri agar supaya kita bisa meningkatkan di hari-hari berikutnya. Ya, atau kita tanpa menghitungnya dan itu lebih baik gitu. Jadi itu ya, Bu. Nah, ya boleh digabungkan seperti itu, ya, karena ada catatannya nanti, Mas. Nggak jadi masalah gitu. Apa? Ya, boleh kita baca kapanpun, walaupun kita gabungkan, mau di pagi-pagi ataupun sore hari kita membaca itu, ya. Nanti kalau ada waktu yang lain kita bahas lagi. Ada doa yang atau tasbih yang kita ucapkan ketika waktu-waktu tertentu juga ada, ya. Oke, ada yang lain ini tadi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini pertanyaan ini atas sepeda. Itu kebiasaan apakah kebiasaan guru atau tidak? Ketika kita menyaksikan suatu kesalahan kita, misalnya suatu kebodohan, apa yang terjadi, kita berzikir itu seperti emosi. Misalnya kita astagfirullahaladzim, masya Allah. Apakah itu dalam berzikir yang benar atau benar? Ketika misalnya anak kita yang nakal dan kita astagfirullahaladzim, apakah ini bagus atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, artinya melampiaskan kekesalan lah, ya. Melampiaskan kekesalan dengan menyebut nama Allah, ya. Artinya ketika kita mengucapkan zikir, apapun yang kita ucapkan, ketika kita mengingat Allah, itu juga termasuk zikir. Walaupun posisi kita saat itu kita istilahnya melepaskan kekesalan kita, ya. Mungkin dengan cara seperti itu setan pun akan lari dengan zikir yang kita ucapkan gitu. Tetapi jangan sampai astagfirullahaladzim. Artinya dengan zikir istighfar, dengan zikir itu kita langsung minimal ya ada rem, ya. Jangan sampai tapi berzikir tapi tetap melakukan. Nah itu. Ya jadi begitu Pak ya. Iya. Oh iya, bagus. Ini pertanyaan yang bagus.
adakah syarat sehingga zikir kita diterima oleh Allah? Zikir artinya menyebut, zikir juga artinya mengingat. Antara mengingat dengan hati yang menyadari apa yang kita ingat, itu lebih penting. Maka kehadiran hati itu syaratnya. Ketika kita berzikir, ya, contoh kita berzikir, tapi yang pikiran kita ke lain, ini zikir yang melalaikan. Zikir tapi lalai dia. Jadi hatinya itu yang penting, kehadiran hatinya apa yang disebut. Subhanallah, subhanallah. Maka keimanan seseorang yang meyakini daripada apa yang disebutnya, itu juga akan menjadi barometer daripada zikir yang diterima. Sehingga ketika dia menyebut subhanallah, sampai akhirnya meneteskan air mata dia menyebut subhanallah atau Allahu Akbar dan sebagainya itu. Kenapa? Karena dia menghadirkan, menyadari, benar-benar gitu dengan kalimat zikir itu. Artinya bukan hanya subhanallah, 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 ngejar target. Misalkan ibu tadi 100, ada yang 1000, subhanallah sampai 1000 misalnya. Tapi pikirannya kemana-mana, pengen cepat dan sebagainya. Nah ini zikir yang hanya seperti istilahnya angin lalu gitu. Jadi yang paling penting itu kehadiran kita, hati kita di dalam mengingat Allah. Dan minimal kita paham apa yang kita zikirkan. Subhanallah itu apa artinya? Setelah kita tahu artinya, kita pahami bahwa subhanallah, ya, ada yang mengucapkan subhanallah, ada yang namanya masya Allah. Apa bedanya? Kalau subhanallah itu melihat, ya, bentuk penciptaan Allah, kemahaan bentuk ciptaan Allah, itu bentuk, ya. Tapi kalau masya Allah adalah kejadian-kejadian, ya, kejadian-kejadian yang mana kejadian itu membuat kita itu merasa takjub dengan kebesaran Allah, ya. Ingat, jadi kalau tasbih itu konotasinya kepada benda ciptaan Allah, melihat alam, melihat itu subhanallah, karena ini bentuk alam. Tapi ketika itu pesawat misalkan nggak jadi jatuh, masya Allah, wah istilahnya gitu kita sebutkan. Jadi perbuatan itu dengan ucapan masya Allah, tapi materi yang kita lihat ataupun yang kita rasakan, yang kita dengar itu adalah subhanallah itu. Jadi pentingnya itu. Jadi zikir yang benar itu dengan kehadiran hati, dengan hadiran hati dan pengertiannya. Assalamualaikum. Terkait dengan hadis yang terakhir tadi yang Ustaz baca, ya, mengenai keutamaan sholat setelah terbit matahari. Iya. Dari mulai kita sholat berjamaah, subuh, kemudian zikir, kemudian terbit matahari kita sholat. Iya. Yang saya tanyakan, terbit matahari itu kan ada salah satunya bahwa itu dilarang pada waktu terbit matahari. Nah itu sesungguhnya kapan kita sholat tadi, sholat suruk itu? Iya. Ya. Gitu. Kemudian itu kan menarik juga, apalagi saat ini kita kan susah untuk berhaji. Itu kan bonusnya luar biasa. Bahwa kalau kita sholat Isra itu sama dengan haji dan umroh sempurna, yeah, luar biasa. Nah kenapa jarang kita masyarakatkan seperti itu di suatu acara misalnya seperti ini, gitu kan, sekali-sekali aja saya dengar. Jadi bagaimana itu status daripada hadis tersebut? Terima kasih. Kalau hadisnya muttafaqun alaihi, sahih Bukhari Muslim, ya, tentang tentang masalah itu, bahwa ketika kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian setelah itu kita isi dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwa waktu suruk itu, kalau kita kan ada waktu suruknya. Nah, setelah waktu suruk itu berapa lama jaraknya? Ya, sampai kurang lebih setengah jaman lah. Ya, setengah jaman lah kurang lebih. Ya, seperti ini masih ada nih. Nah, tapi sampai jam 6:30 nanti sudah nggak ada lagi itu. Nah, sekarang kenapa itu tidak dibudayakan? Karena begini, karena memang paling lemak tidur itu setelah subuh. Jadi setelah orang sholat subuh biasanya balik ke rumah itu nak tidur, ya. Coba itu dilawan kemauan untuk tidur itu, dia mantap aja di masjid, ya, sehingga bisa diisi dengan berzikir kepada Allah, ya. Setelah itu ditutup dengan sholat 2 rakaat. Atau bisa jadi suatu lembaga, ya, perbanyaklah kultum, kuliah subuhnya.
ya, kan seminggu 3 kali minimal, ya berarti dia bisa mendapatkan pahala hajinya 3 kali dalam seminggu gitu. Setelah itu dibudayakan, setelah dibudayakan yang akhirnya terbiasa jadi gitu. Jadi hadis ini ya sangat dianjurkan oleh Rasulullah ya tentang barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lantas sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh sempurna. Kalau Rasulullah sudah mengatakan tamah berarti sempurna. Mungkin umroh kita masih banyak yang kurangnya, mungkin dengan sholat 2 rakaat di waktu syuruk itu akan menyempurnakan pahala umroh dan haji kita. Itu saja. Ya, insya Allah setelah ini kita mulai budayakan sholat syuruk itu. Ya, ketika kita ada kajian di subuh, setelah itu kita sholat isyraq. Ya, kalau kita lanjutkan itu semua, insya Allah Pak Haji yang ada di sini akan bertambah hajinya walaupun tidak pergi ke Mekah sana. Ya, ya ini saja yang dapat kita kaji hari ini. Kita mohon kepada Allah ampunannya, semoga ada manfaatnya, dan kepada Allah saya mohon ampun.